Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, khusus jemaat GBI Wisma KR dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, kita semua yang tergabung di dalam ibadah secara online hari ini, kita akan sama-sama datang menyembah Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan, dan sama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima hari ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan kalau hari ini juga kita akan menerima berkat melalui perjamuan kudus, melalui roti dan anggur, yang juga akan bisa kita gantikan dengan biskuit dan teh di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan seluruh waktu yang terbaik untuk kita sama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita secara online pagi hari ini, mari saya mengajak untuk kita semua sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami boleh menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan di dalam ibadah secara online ini Tuhan. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Berkat kuasa ilahi Tuhan dan pengertian-pengertian secara ilahi Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kami. Dan biar hari ini Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, secara online ini Tuhan, kami boleh menikmati segala yang terbaik dari surga yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kuasa Allah Roh Kudus menaungi setiap seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami, dan sejahtera Allah yang melimpah dalam Yesus Kristus ada melingkupi seluruh bagian hidup kami. Berkat hadirat Tuhan, kuasa mujizat Tuhan terjadi hari ini dan kami terima secara penuh di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh hamba-Hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dalam setiap bagian-bagian yang Tuhan percayakan setiap mereka, berkat pengurapan Tuhan turun setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyeru-nyerukan nama Tuhan yang dahsyat, nama Tuhan yang hebat. Karena tidak ada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan pagi hari ini. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang
Puji nama Tuhan. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan buat semuanya. Sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Biar kemuliaan-Mu boleh memenuhi setiap kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi gereja-Mu ya Bapa. Gereja-Mu menjadi gereja yang bangkit. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Penuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian, kami berikan padamu ya Bapa. Berikan padamu Tuhan, korban pujian. Sekali lagi katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja
saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, kau saja yang ku suci, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak Tuhan terima glory. Yesus kau Tuhan, saja yang suci Tuhan, kau yang layak Tuhan, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, mari angkat tangan kita, katakan kau saja yang suci, saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau yang layak Tuhan, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, suaramu sembah Dia. Syukur bagimu, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian, sembah kami Bapa. Kau
memuji nama Tuhan, sebab Engkau yang layak ya Aba, sebab Kau yang layak terima segala pujian. Sembah kami hanya bagi-Mu ya Aba, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, syakaralaba. Haleluya. Syakarabayaralaba. Haleluya. Oh, Rabba Syakarabayaralaba. Biar kuasa-Mu mengalir atas setiap kami pagi ini Tuhan, memenuhi setiap kami, memenuhi gereja Tuhan. Syakaralabayaralabayaralaba. Urapan-Mu yang baru mengalir atas setiap kami, membangkitkan setiap kami Tuhan, menjadikan setiap kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya ralaba shandananamo. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya buat setiap kami Bapa. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya sumber pengharapan kami, satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kami kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bersama Engkau kami boleh melewati semuanya ini Tuhan. Bersama Engkau kami boleh menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba
bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya bagi anak domba, 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 berkuasa, berkuasa selamanya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada kembali dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa dimanapun kami ada, Tuhan ada di situ ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami mau supaya kebenaran hari ini benar-benar menerangi dan mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat dan prima di rumah, sehingga kita sama-sama bisa mempelajari firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa keadaan ke depan tidak akan lebih baik. Ya, saya bukan ingin untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi memang Alkitab sendiri sudah menegaskan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi Bapak dan Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, gak perlu hidup dalam ketakutan, karena sebagai anak-anak Tuhan kita percaya janji Tuhan. Dan kita akan selalu berjalan dengan janji Tuhan. Nah, apakah janji Tuhan dalam kehidupan kita yang akan membawa kita hidup dalam kemenangan? Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11. Nah, hari ini akan ada dua bagian firman Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama dari perjanjian lama, yang kedua ada di dalam perjanjian baru. Supaya kita bisa melihat secara seimbang apa yang ada dalam perjanjian lama dan apa yang ada dalam perjanjian baru. Oke? Mazmur 65 ayat yang ke-11 ya. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita baca ayat firman Tuhan ini. Alkitab katakan begini, Tuhan akan memahkotai tahun 2020 dengan kebaikan. Ya. Jadi situasi dan kondisinya boleh gak baik Bapak Ibu, tapi janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah bahwa Tuhan akan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Pertanyaannya adalah begini, apakah Bapak dan Ibu percaya dengan ayat firman Tuhan ini? Apakah Bapak dan Ibu percaya dengan janji Tuhan ini dalam kehidupan kita? Mungkin ada beberapa di antara kita yang berkata, gak salah nih Pak Pendeta nih, ya kan? Lagi COVID-19 begini, lagi banyak orang sakit begini, masa ini yang disebut dengan kebaikan? Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau supaya saudara kita melihat janji Tuhan yang lain yang ada dalam perjanjian baru. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Kita akan melihat ya kebaikan yang model seperti apa yang Tuhan kemudian janjikan dalam kehidupan setiap kita. Roma 8 ayat 28 katakan seperti ini, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu ada di dalam perjanjian lama, satu ada di dalam perjanjian baru. Dua-duanya sama, saudara, menjanjikan kebaikan buat setiap kita. Iya kan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar ya. Kebaikan Tuhan itu kebaikan Tuhan yang model kayak gimana? Masa sih ada begitu banyak orang yang sakit? Masa sih ada begitu banyak orang yang menderita? Masa sih dalam suasana yang menakutkan COVID-19 ada di mana-mana? Itu disebut kebaikan Pak Pendeta. Nah ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini masalahnya.
Masalahnya karena kita seringkali melihat kebaikan itu pakai kacamata manusia. Kita seringkali memaknai, kita memahami kebaikan Tuhan itu dengan cara berpikir kita. Ya, kebaikan Tuhan versinya kita itu model kayak gimana sih Bapak Ibu? Kebaikan Tuhan versinya manusia, versinya kita, seringkali kan kita kepengennya begini kan. Kita punya pasangan yang cantik, kita punya pasangan yang ganteng, punya anak sehat, pinter-pinter, ya kan. Tabungan tidak pernah berkurang, ya kan. Keluar negeri setahun 3 kali jalan-jalan, ya kan. Sehat, bahagia, damai sejahtera, ya kan. Tua, ya kan. Matinya masuk surga. Itu kebaikan versi kita. Itu kebaikan yang seringkali kita kepengen dalam kehidupan ini. Itu dia sebabnya hari ini ya kita mau belajar ya, kebaikan versinya Tuhan itu sangat berbeda dengan kebaikan versinya kita. Ya. Oleh sebab itu saya tetap percaya bahwa begini, janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa di tahun ini, di tahun 2020, Tuhan akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Ya, percayalah bahwa tahun 2020 Tuhan akan melimpahkan kebaikannya kepada kita semua. Nah, Roma 8 ayat 28 katakan begini. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama Bapak Ibu di rumah, segala sesuatu, ya kan? Apakah yang dimaksud dengan segala sesuatu? Segala sesuatu itu artinya semua hal, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Kena COVID, masuk nggak dalam segala sesuatu? Masuk, ya kan? Nggak kena COVID, masuk juga, ya kan? Menderita, masuk nggak dalam segala sesuatu? Masuk. Iya kan? Happy, masuk gak? Masuk. Iya kan? Sukses, masuk gak dalam segala sesuatu? Masuk. Bangkrut, masuk gak? Masuk dalam segala sesuatu. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang terkecuali. Alkitab katakan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan ini buat siapa Bapak Ibu? Kebaikannya ini buat kita. Oke. Kebaikannya ini versinya siapa? Kebaikannya itu bukan versinya kita. Kebaikannya itu versinya Tuhan. Ya. Jadi kebaikannya buat kita. Alkitab katakan begini, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, nah pertanyaannya begini, apakah rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Roma 8 ayat yang ke-29 memberikan jawabannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi apakah rencana Tuhan memanggil kita dari semula? Rencana Tuhan adalah menjadikan saudara dan saya serupa dengan gambaran Tuhan. Ya. Jadi serupa dengan gambaran Tuhan adalah kebaikan versinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan yang membawa kita untuk masuk dalam rencananya, itu adalah kebaikan versinya Tuhan. Jadi kebaikan versinya Tuhan adalah membawa kita makin serupa dengan Tuhan. Jadi kebaikan versinya Tuhan bukan ketika kita menjadi orang yang kaya, sukses, gak punya masalah. Kebaikan versinya Tuhan membuat kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Saudara sukses, tapi kalau sombong itu bukan kebaikan. Saudara boleh kaya, tapi kalau arogan itu bukan kebaikan. Saudara boleh punya segalanya, tapi pelitnya minta ampun, itu bukan kebaikan.
Kebaikan versi Tuhan itu adalah membawa kehidupan saudara dan saya. Kita semakin serupa dengan Tuhan. Ada kualitas Tuhan yang muncul dari dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat saudara, kebaikannya bukan versi saudara. Kebaikannya itu versinya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan ini, di situasi yang penuh dengan virus COVID-19 ini, kalau saudara mengerti kebenaran ini, makanya saudara akan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan ini, kalau saudara bersungut-sungut, kalau begini caranya Pak Pendeta, nggak usah pakai Tuhan-Tuhanan lagi dah. Itu bukan kebaikan versinya Tuhan. Iya kan? Itu dia. Kebaikan versinya Tuhan adalah Dia akan lakukan berbagai macam cara. Dan ketika saudara mengeluarkan karakter Kristus, ada kualitas Tuhan dalam kehidupan saudara. Itulah kebaikan versinya Tuhan. Jadi kalau kita kembali lagi ke kitab Mazmur saudara, Alkitab katakan begini, Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Amin. Itu pasti saudara. Yang penting di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan itu, ada muncul kualitas Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Waktu Yusuf masuk penjara, itu kebaikan bukan? Itu kebaikan. Waktu Ayub kena masalah yang bertubi-tubi, itu kebaikan bukan? Itu kebaikan. Waktu Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dapur api yang sangat panas, itu kebaikan bukan? Itu kebaikan. Waktu sakitnya Paulus tidak disembuhkan sama Tuhan, itu kebaikan? Itu kebaikan. Makanya begini Bapak Ibu, kalau kita cuma melihat apa yang kelihatan, maka kita akan gagal menangkap kebaikan Tuhan. Maka hari ini berfokuslah dengan apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan yang ada di dalam saudara, itulah yang bersifat kekal. Oke? Nah hari ini pertanyaannya adalah begini. Nah kebaikan Tuhan ini kita alami itu di mana? Di mana kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Alkitab katakan begini, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksud dengan lemak? Ya kalau saudara belajar perjanjian lama, maka kita akan mengerti artinya lemak itu. Ya, karena lemak adalah bagian yang terbaik. Karena orang-orang yang tinggal dalam perjanjian lama itu kalau kasih persembahan itu bukan kayak kita. Kalau kita kan kasih persembahan dalam bentuk uang kan. Tapi kalau orang-orang yang kemudian ada di dalam perjanjian lama, ketika mereka datang sama Tuhan, mereka memberikan persembahan itu, persembahannya dalam bentuk binatang. Dan apakah bagian yang terbaik dari binatang itu? Bagian yang terbaik dari binatang itu adalah lemaknya. Itu bagian yang paling mahal. Itu bagian yang paling the best. Makanya ketika Hofni dan Finehas, ya kan, dianggap jahat sama Tuhan. Kenapa mereka dianggap jahat sama Tuhan? Bukan karena Hofni dan Finehas kemudian berzinah di bait Allah dengan para perempuan. Tapi mereka dianggap jahat karena mereka telah mengambil bagian yang terbaik dari persembahan orang Israel. Mereka mencuri lemak-lemak yang terbaik dari persembahan bangsa Israel. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena lemak itu bicara soal yang the best. Karena lemak bicara soal yang terbaik. Makanya kalau saudara mempelajari Alkitab dalam terjemahan versi bahasa Inggris, kata lemak itu dipakai kata abundance, kelimpahan. Jadi seharusnya ayat ini kita baca seperti ini. Tahun ini Tuhan akan memahkotainya dengan kebaikan. Jejakmu akan mengeluarkan yang terbaik. Jejakmu akan meneteskan kelimpahan dalam kehidupan setiap kita.
Tahun ini kita akan mengalami kebaikan Tuhan, mengalami tetesan-tetesan lemak yang terbaik yang daripada Tuhan. Pertanyaannya, di manakah kita mengalami semua yang terbaik yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan setiap kita? Alkitab katakan begini, tetesan-tetesan lemak yang terbaik akan kita nikmati di jejaknya. Tetesan-tetesan lemak yang terbaik itu, ya, kelimpahan yang terbaik akan kita nikmati di jalan-jalannya Tuhan. Makanya begini Bapak Ibu, di luar jalannya Tuhan itu nggak ada jaminan. Hanya di dalam jalannya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini putuskan dalam kehidupan saudara. Kita mau berjalan di mana? Kita mau berjalan di pengertian kita sendiri, dalam kebenaran kita sendiri. Atau hari ini kalau saudara ingin mengalami yang terbaik yang daripada Tuhan, maka nggak bisa nggak, saudara harus berjalan di jejak-jejaknya Tuhan. Jejak Tuhan tidak selalu mudah, tapi ujungnya indah. Jalan Tuhan tidak selalu rata, tapi di jalan Tuhan Dia berjanji untuk menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji jalan tanpa onak dan duri, tapi Dia berjanji bahwa kita gak akan berjalan sendiri. Di jalan Tuhan, Tuhan gak pernah berjanji bahwa gak ada peperangan. Tuhan menjanjikan setiap kita, sekalipun ada peperangan, Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu putuskan hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin berjalan di jalan siapa? Kita kembali ke Roma 8 ayat yang ke-31. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ya, Roma 8 ayat 31 katakan begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Pertanyaannya adalah semuanya itu tuh apa tuh? Iya kan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu bicara soal Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Ya kan? Kemudian ayatnya katakan begini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Saudara, ini ayat terkenal banget ya. Ini ayat kita hafal, ini ayat kita comot ya, kita ambil seenak jidat kita ya, kemudian kita doa peperangan, kita pakai ayat ini. Jika Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menurut saudara, kata kunci dari ayat ini itu ada di mana? Ya, Allah di pihak kita atau siapa yang jadi lawan kita? Kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya terletak pada kata jika. Itu dia tuh. Ya. Bapak Ibu, kalau nggak ada kata jika nih artinya lain. Betul nggak? Karena kata jika ini menunjukkan keberpihakan. Makanya ini kata penting. Makanya saya mau nanya sama saudara, Tuhan di pihak kita nggak? Itu dia. Ya. Di mana Tuhan? Tuhan ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan yang kedua, Tuhan berpihak sama saudara nggak? Itu dia. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang cuman sekedar ingin ditolong Tuhan, tapi kita nggak pernah mau jadi anak-anak Tuhan yang dipimpin Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, untuk menolong saudara itu perkara kecil buat Tuhan. Betul gak sih? Tapi Tuhan bukan hanya sekedar ingin menolong saudara. Tuhan ingin memberikan kelimpahannya dalam kehidupan saudara. Bagaimana caranya saudara bisa menikmati semua kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan saudara? Saudara hanya bisa menikmati semua kelimpahan yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saudara hanya ketika saudara berjalan di jalannya. Pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan berpihak kepada saudara? Bagaimana caranya supaya Tuhan berpihak kepada saudara? Nggak bisa enggak, saudara harus berjalan di jalannya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa dalam Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3 dulu, oke? Demikianlah firman Tuhan. Ya, 1 Samuel 4 ayat yang pertama.
Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat yang selanjutnya, perhatikan baik. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, perhatikan baik ayat ini, terpukullah kalah orang Israel ya oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini ya, kita mengerti jadi hari itu bangsa Israel maju berperang melawan musuh bebuyutan mereka, yaitu bangsa Filistin ya. Musuh bebuyutan, saudara tahu ya bebuyutan ya. Dari engkong, anak ya sampai cicit cecet itu musuhan, itu artinya bebuyutan ya kan. Dan hari itu waktu bangsa Israel berperang, Alkitab berkata mereka kalah. Dan berapa yang mati? Yang mati sebanyak 4.000 orang dari bangsa Israel. Ayat yang ketiga, Alkitab katakan apa? Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Ya, ini para senior nih ya. Ini hamba-hamba Tuhan senior ngomong kepada tentara-tentara ya. Perkataannya apa? Omongannya apa? Alkitab katakan begini. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin hari ini? Jadi mereka itu ternyata mereka bertanya-tanya kenapa mereka bisa kalah hari itu. Padahal janji Tuhan buat bangsa Israel bukan kekalahan. Janji Tuhan buat bangsa Israel adalah kemenangan demi kemenangan. Kemudian Alkitab katakan begini, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian. Nah, Bapak Ibu, apakah tabut perjanjian ini? Tabut perjanjian ini adalah sebuah benda keramat yang dimiliki oleh bangsa Israel yang merupakan simbol kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Ya, satu-satunya benda yang ada di dalam ruang Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian. Disitulah Tuhan berfirman, menyampaikan pesan-pesannya lewat seorang imam besar. Ya, jadi mereka berkata begini, nah kita kalah nih karena kita nggak punya tabut, tabutnya lagi ada di Silo, ya kan? Oleh sebab itu mereka berinisiatif untuk begini, mendatangkan tabut itu dari Silo supaya tabut itu ada di tengah-tengah mereka. Kalau tabut itu ada di tengah-tengah mereka, Tuhan menyertai mereka, mereka maju perang, mereka pasti akan menang. Itu menurut pemahaman mereka. Ya, ayat yang ke-10. Kita langsung potong kompas ya. 1 Samuel 4 ayat yang 10. Perhatikan baik Bapak Ibu. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Saudara-saudara lihat ini ya. Jadi waktu mereka perang lagi yang kedua, mereka perang bawa-bawa tabut perjanjian di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah mereka mengalami kemenangan? Alkitab berkata mereka mengalami kekalahan. Kalah telak Bapak Ibu. Kalau pertandingan yang pertama, pertempuran yang pertama, mereka kalah 2-0. Pertandingan yang kedua, mereka kalah 10-0 kalau sepak bola. Kalah telak. Alkitab katakan apa? Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, perhatikan baik. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Saudara, tadi yang pertama yang gugur berapa orang? 4.000 orang. Setelah mereka membawa pulang tabut, mereka berperang dengan tabut. Waktu mereka berperang dengan Filistin, yang mati berapa orang? Alkitab berkata 30.000 kalah telak. Pertanyaannya begini, kenapa mereka kalah? Padahal mereka punya tabutnya. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan, yes, tabutnya ada beserta dengan mereka. Tapi bangsa Israel, mereka tidak memiliki sikap menghormati Tuhan. Jadi kalau mereka ada kesulitan, mereka baru ingat sama tabut. Itu masalahnya. Kalau udah kepepet, ya baru ingat sama tabut. Iya kan? Itu dia. Iya kan? Jadi tabutnya ada beserta dengan mereka,
tapi Tuhan tidak berpihak sama mereka. Tuhan tidak menyertai mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, berapa banyak orang Kristen yang model kayak begini. Kalau lagi kepepet kita baru ingat Tuhan. Kalau lagi seneng, kalau lagi happy, kita lupa sama Tuhan. Jadi Tuhan cuma dijadikan pertolongan alternatif. Kalau semua jalan udah mentok, baru kita ingat Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi orang Israel itu masalahnya bukan gak punya tabut. Masalah mereka adalah mereka menganggap Tuhan penting gak penting dalam kehidupan mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya itu, ya kan? Yang harus kita pastikan adalah begini. Kalau Bapak Ibu mau mengalami kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan saudara, pastikan apakah kita berjalan di jalannya Tuhan. Ya, karena kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, maka siapa yang jadi lawan kita? Makanya hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar. Jangan cuman jadi orang Kristen yang cuman kepengen ditolong sama Tuhan. Tapi jadilah orang percaya yang mau dipimpin Tuhan. Hari ini ditolong Tuhan itu bagus Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Supaya kita hidup mau dipimpin sama Tuhan. Tuhan ingin memimpin kehidupan saudara. Saudara bisa bayangin gak? Kalau Tuhan memimpin saudara dengan maunya saudara, kira-kira hidup kita tambah berkualitas apa tambah hancur? Hancur pasti. Makanya saudara lihat ya, kalau ada anak-anak dididik dan semua keinginan anak itu dipenuhi sama orang tuanya, kira-kira tuh anak kalau gede jadi apa tuh? Kurang ajar pasti. Betul gak sih? Tuhan bukan hanya sekedar ingin menolong saudara, Tuhan ingin memimpin saudara dengan caranya Dia, supaya saudara dan saya kita bisa berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Oleh sebab itu hari ini, percayakah Bapak Ibu bahwa di tahun 2020 ini, sekalipun suasananya menakutkan, mencekam, tapi percaya nggak bahwa Tuhan akan memberikan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memberikan kelimpahannya dalam kehidupan kita. Di mana kita menikmati semuanya itu hanya di jalan-jalannya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan 7 dan ke-8. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita mau angkat tangan kita, katakan dengan sayap-Mu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
pertolonganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Kamu, Rajaku. ya Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebenaran-Mu dan janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa di tahun ini kami akan menikmati kebaikan-Nya Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biar di akhir tahun ini akan muncul kualitas Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami berjalan di jejak-jejaknya Tuhan. Karena firman-Mu berkata kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar mau ditolong Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipimpin Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kami akan mengadakan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Mari kita mau angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita mau minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan. Hoyaralama yaralabayas yandaralabayaralabayas. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu. Hoyaralama yaralama yaralabayas. Hidaralama yaralama yaralama yaralamo. Haleluya. Oh Tuhan, mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Pimpin kami Bapa, bawa masuk kami kembali ke dalam
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Materaikan firman-Mu dalam loh hati kami ya Bapa. Biar kami boleh terus berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan lainnya, karena Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Biar di akhir tahun ini kualitas Tuhan muncul dari dalam kehidupan kami, dan hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, amin. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa syafaat, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk hari ini, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau telah utus memberkati setiap kami. Berkati kehidupannya ya Tuhan, keluarganya, pelayanannya Tuhan, bukakan semakin besar dan semakin besar. Lindungi dari setiap mara bahaya penyakit yang ada ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengangkat hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, untuk karayon kami sekaligus gembala di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Budianto Totong bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, cucu dan menantu semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Michael sebagai tim pengembalaan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Lindungi dan sertai, berkati pekerjaan, pelayanan mereka ya Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan ya Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, dari yang pejabat daerah sampai yang pusat. Kami berdoa ya Tuhan. Sukacita Tuhan turun atas bangsa kami. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Terutama ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar setiap virus-virus yang ada, kami percaya ya Tuhan, Kau halau dari bangsa kami ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, gadamu dan tongkatmu yang menyertai bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk para pelayanmu yang sudah melayani hari ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaatmu yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang telah beribadah ya Tuhan, baik secara online ya Tuhan. Kami berdoa berkati kehidupan keluarga mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, bahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, biar ya Tuhan sebelum kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing, lindungi kami, sertai kami kemanapun kami melangkah ya Tuhan. Kami percaya Mazmur 91 terjadi iya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami selesaikan ibadah kami rindu ya Tuhan menerima berkat-Mu ya Tuhan lewat hamba-Mu. Segala berkat kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Yang siap menerima dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.